Masyarakat yang ingin belajar mengenai filosofi keris direkomendasikan untuk belajar kepada empu pembuat keris. Imam Mubarak, Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri atau DK4, menjelaskan empu yang paling tahu mengenai filosofi keris bukan seorang dukun. Imam menyarankan agar masyarakat tidak belajar ke dukun terkait filosofi keris ini. Pasalnya dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan nantinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id ada Didi Masudi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Didi, laporan Anda. Terima kasih, selamat sore. Jadi penggemar keris dan tosan aji di Kediri telah menggelar pameran dan sarasehan. Di antaranya dalam poin-poin sarasehan tadi disampaikan bahwa masyarakat atau pecinta keris atau anak-anak muda yang ingin belajar tentang keris disarankan untuk belajar kepada empu. Empu ini adalah profesi pembuat keris yang sudah ada sejak zaman dahulu di Indonesia. Nah, para pencinta keris ini menyarankan untuk belajar keris ini jangan kepada dukun, karena kalau belajar kepada dukun akan banyak penafsiran yang berbeda. Karena keris ini dibuat oleh empu, sehingga kalau ingin belajar keris, belajarlah kepada empu pembuat keris. Nah, soal keris sendiri ini memang penuh makna filosofis seperti disampaikan oleh Imam Mubarak, Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, yang menyampaikan kalau mewanti-wanti kepada generasi muda agar kalau ingin belajar keris, belajarlah kepada empu, bukan kepada dukun yang akan berbau klinik. Nah, Imam menyebutkan bahwa keris ini memang punya filosofis. Jadi keris ini kalau menurut disampaikan Saudara Imam ini, bahwa keris ini punya falsafah berakhir dengan kepasrahan. Dan di keris ini ada pamor-pamor yang membedakan setiap keris yang satu dengan yang lainnya. Dan pamor inilah yang menjadi ciri khas dari seorang empu dalam membuat keris. Nah, salah satunya ini beberapa filosofis yang terkandung dalam keris disampaikan oleh Imam Mubarak, bahwa keris itu kan punya lo itu bengkokan-bengkokan yang ada di keris. Ya, kalau ada lo 3 itu memaknai bahwa itu sebagai pengharapan atau cita-cita dan juga yang sebagainya. Jadi memang lo keris itu punya makna yang berbeda-beda. Katakanlah lo 1, yaitu keesaan Tuhan. Dalam kesempatan ini juga ada salah seorang penggemar keris yang juga anggota DPRD Kabupaten Kediri, Kusnul Arif, yang menyebutkan bahwa keris merupakan salah satu peninggalan leluhur yang patut dilestarikan oleh anak-anak muda. Diharapkan anak-anak muda ini ikut nguri-nguri atau ikut berpartisipasi dalam pelestarian keris. Karena keris ini sebagai salah satu peninggalan budaya Indonesia yang sudah dicatatkan di UNESCO, yang merupakan salah satu keunggulan peninggalan non-benda. Pada kesempatan ini juga dihadirkan salah seorang empu pembuat keris, yakni Empu Aji Guno Anom. Empu Aji Guno Anom ini merupakan keturunan ke-17 dari leluhur yang pernah dipercaya oleh Pangeran Diponegoro membuatkan persenjataannya saat melawan Belanda. Nah, Empu Guno Anom ini dikenal, keluarga Empu Guno Anom ini dikenal merupakan salah satu pembuat keris mageti. Keris mageti ini bermakna merupakan dari pembuatan keris yang berasal dari Magetan. Nah, karena yang membuat orang Magetan, kemudian di kemudian hari lebih dikenal sebagai mageti, keris mageti. Nah, Ki Guno Anom ini juga menyampaikan harapannya kepada anak-anak muda, kepada generasi muda untuk untuk belajar keris sehingga kebudayaan ini bisa lestari sampai akhir zaman. Demikian. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari surya.co.id Didi Masudi atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Tribuners Selamat akan sore. kami tampilkan wawancara dari Imam Mubarak, Ketua Dewan Kesenian dan Kebudayaan Kabupaten Kediri. Kemudian ada lagi wawancara dari Husnul Arif, anggota Dewan dan juga penggemar keris. Kemudian ada pembuat keris Mageti bernama Empu Aji Gunoano. Berikut liputannya untuk Anda. Warisan non benda. Jadi artinya bahwa makna filosofi dalam keris itu penting. Jadi kalau hanya dukun belajar ke dukun itu nyun sewu itu malah menyalahi dari keris sendiri. Karena keris berawal dari falsafah berakhir dengan kepasrahan. Sedangkan pamor itu adalah bahasa empu. Empulah yang tahu. Kalau belajar keris jangan kepada dukun, ke empu gitu loh. Emang bener. Jadi apa? Artinya bahwa pesan-pesan yang tersampaikan dalam keris itu akan memberikan pegangan dalam kehidupan. Misalnya ada Lot 3, jangkung disebut adalah keris sebuah untuk pengharapan, untuk cita-cita. Ada lagi keris jangkung segoro winotan. Segoro itu laut, winotan itu jembatan. Bagaimana kita menjangkau harapan kita seperti halnya membangun jembatan di atas laut. Itu kan suatu keniscayaan bahwa tapi bisa. Bagaimana Hanuman ketika membantu menyelamatkan Dewi Sinta, dia juga membangun jembatan di atas laut. Warisan leluhur, budaya leluhur yang patut kemudian kita jaga, kita lestarikan. Jadi supaya generasi muda ini juga tidak salah tafsir bahwa tadi disampaikan bahwa ada yang mungkin berpikir keris ini adalah bisnis, keris ini adalah muslim dan semua filosofi tentang keris tadi sudah disampaikan banyak. Harapan kami tentunya generasi muda kemudian sakit atau bisa nguring-nguring dan mencintai warisan leluhur, termasuk salah satunya adalah keris. Dari apa ya, wilayah lah sebenarnya, karena wilayah Magetan, keris Magetan, dan orang gampang mengingatnya Magetian. Dan mbah-mbah kami dulu di era Diponegoro sebagai salah satu Diponegoro yang dulu itu Mageti satu itu empunya era Diponegoro, dan kami hanya meneruskan budaya-budaya biar gak putus itu. Kemudian nanti yang dijelaskan dalam sarasiat seperti apa? Ya mungkin nanti kita jelaskan di sisi trahnya aja. Keris Mageti itu apa sih? Ke arah kemana sih? Nanti kita jelaskan di sini. Mungkin bisa jelaskan apa keistimewaan-istimewanya, Mas? Mungkin setelah Mbah Guno, setelah Diponegoro kita ke arah tasawuf. Jadi pusaka untuk pikukuh ajaran, arahnya ke situ. Walaupun tetap berseni budaya, walaupun tetap nguri budaya leluhur seperti itu. Jadi sarasiat. Sekarang bagaimana melihat generasi muda terhadap keris, Mas? Melihatnya gimana mereka? Insya Allah kalau dari sisi pemerintah mau dan selalu bahasa tresno jalaran kulino lah, seperti itu. Sering kita perang lah sama budaya-budaya luar. Kita asik kok, budaya itu asik, enak dan indah. Kita tanamkan itu, insya Allah generasi muda itu enggak pasti suka. Apa perlu semacam haki, bagaimana dukungan pemerintah untuk semacam hak paten itu terhadap empu-empu ini? Benarnya harus diakui juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.